Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel, edisi 4 Maret 2021. Pada edisi ini, gue bakal ngebahas mengenai salah satu yang paling penting dan paling hebring tentunya, yang tentunya ini menjadi salah satu jebakan-jebakan yang sering diberikan dan bahkan para trader pemula yang sering money oriented itu tidak tahu bahwa ini adalah jebakan gitu loh, dan tidak tahu bahwa inilah profil resiko high, yaitu mengenai saham gorengan. Dan juga tentunya saham gorengan tidak terlepas dengan yang namanya monkey business. Kurang lebih 30 menit ke depan, gue bakal nemenin lu semua untuk ngebahas topik ini. So, keep stay tune. Kesempatan kali ini, kemarin kita udah ngebahas mengenai apa itu saham gorengan. Sekarang kita lanjut ke anak tangga kedua, yaitu adalah ciri-ciri saham gorengan. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan apa itu saham gorengan dan ciri-cirinya. Seperti yang kita ketahui, yang udah kita bahas di video sebelumnya mengenai saham gorengan nih, yang belum tahu coba di scroll deh playlistnya. Nah, di saham gorengan itu sendiri adalah saham yang memiliki market kapitalisasi kecil. Karena market kapitalisasi kecil, maka saham gorengan sering disebut dengan istilah monkey business. Apa itu monkey business? Tuh, bisa dilihat mukanya. Kayak muka-muka si monkey tuh sambil hehehehehe gitu. Gue yang kaya, lo yang rugi gitu. Karena kenapa? Karena dia menikmati segala bentuk keuntungan baik dari selisih harga beli dan jual maupun berasal dari cut loss yang dilakukan oleh para trader, khususnya para trader pemula. Sehingga bisa dikatakan bahwa saham gorengan itu identik dengan yang namanya kepemilikan uang banyak atau mafia di dalamnya, atau yang bisa disebut dengan istilah bandar ataupun gajah. Jadi, oleh karena itu, mau sejago apapun kalian untuk menganalisis secara teknikal, secara fundamental, maka itu tidak ada gunanya atau bahkan porsinya kecil. Cuma mungkin sekitar 20% ngaruh dari porsi tersebut. 80%-nya itu apa? 80% itu adalah suka-suka bandar. Itu jawabannya. Kalau bandarnya suka naikin, ya dinaikin. Kalau bandarnya suka diturunin, ya diturunin gitu. Masa bodoh ada elu di situ, itu adalah prinsip bandar. Ingat, bandar tidak akan pernah mau rugi. Sekali lagi, di bold line yang jelas, bandar tidak akan pernah mau rugi. Kita sebagai retail jangan pernah mengganggu bandar yang lagi pengen naikin atau yang lagi pengen nurunin. Gimana cara ganggunya? Yaitu tiba-tiba kita masuk lot atau jumlah kita beli permintaan dengan jumlah yang nominal banyak. Misalkan nih, saham 50 perak atau saham 55 perak. Di mana dengan misalkan modal 1M aja, 1M itu udah bisa, atau 100 juta deh, udah bisa ngegerakin itu pasar. Terus lu sekate-kate, feeling gue naik nih, jebret. Waktu lagi pengen dinaikin, lu masuk di situ 1000 lot. Ganggu banget itu. 100 lot, 1000 lot, 50 lot, itu akan sangat mengganggu yang namanya bandar dalam melakukan aksi. Khususnya untuk saham gorengan ya, yang memiliki market kapitalisasi yang kecil.
Artinya di sini, kalau lu pengen masuk, ya di bawah 50 lot tersebut. Dan juga harus menggunakan strategi-strategi yang tepat. Biar bandar nggak mengatakan lu ganggu. Karena bandar mengatakan lu ganggu, jangan nyalahin. Abis lu beli, jebret di ARB-in. Pas lu jual, jebret, diarahin, di auto reject bawah, di auto reject atas, dinaikin hingga 25%, diturunin hingga 7%. Jangan nyalahin, karena lu ganggu aksi pasar, lu ganggu aksi bandar, lu ganggu aksi gajah. Itu monkey business. Dia bisa berlompat-lompat sekendak jidat. Yang penting gua untung, bukan lu yang untung. Lu cuma ngambil secercah-cercah untung dari sekian puluhan persen untung gitu loh. Oke, clear ya di sini mengenai saham gorengan. Ciri-ciri dari saham gorengan itu yang pertama, market kapitalisasinya kecil. Apa sih sebenarnya kapitalisasi pasar itu? Kapitalisasi pasar adalah harga keseluruhan sebuah perusahaan, yaitu harga yang harus dibayar seseorang bila ingin membeli 100% kepemilikan perusahaan tersebut. Di mana saham gorengan dikatakan sebagai saham gorengan jika market kapitalisasinya itu kurang dari 1 triliun. Itu dikatakan market cap kecil. Di mana juga ada beberapa mazhab. Jadi yang market cap kecil ini ada beberapa mazhab ya. Ada yang 500M itu di bawah 500M disebut market cap kecil, tapi kalau di atas 500M disebut market cap middle. Lalu ada yang bilang market cap kecil itu kurang dari 1T, ada yang bilang adalah sekitar 10T hingga 100T, di bawah itu disebut market cap kecil. Ada banyak mazhab, bukan dipusingin, kita ambil jalan tengah, kita cari solusi yaitu di 1T. Oke, clear di sini ya. 1T disebut saham gorengan. Dan di hebatnya nih di bursa nih ada 341 emiten yang memiliki market kapitalisasi kecil. Sungguh hampir sepertiganya dari perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek. Makanya jangan heran, selalu ada yang namanya kasus anomali. Apa itu kasus anomali? Di mana walaupun bursa mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi ada aja yang merah. Begitu juga kebalikannya. Saat IHSG merah yang signifikan, selalu ada aja yang hijau. Karena ini 340 emiten selalu diputar bagaimana setiap hari mendapatkan untung. Ini adalah contoh-contoh emiten ya. Jadi belum semua. Ini adalah emiten-emiten yang memiliki market cap kecil yang bisa dikategorikan bandar. Dikategorikan saham gorengan atau monkey business. Dari yang mendekati 1T itu ada Inru, Bel, Ekad, PH, Jihde, Devi, LTLS, hingga tuh lihat tuh Agro, Argo. Di sini ada yang kita kenal nggak? Coba. Kalau gue sih nggak ada yang gue kenal ya, kecuali Ekad kali ya. Terus kita lihat ini makin ke bawah adalah market cap yang ke market kapitalisasi kecil. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya ini ya, be careful. Sekali lagi be careful. Jangan sampai teman-teman kejebak dan uangnya nyangkut dalam periode yang waktu lama. Ingat, terserah bandar mau dinaikin mau turunin atau mau dibawa tidur beberapa bulan bahkan tahun, who knows gitu. Cuma masalahnya duit kita yang terbatas, jangan sampai akhirnya kita BU butuh uang dan akhirnya jual di harga rendah. Itu jangan-jangan bahaya, kasihan. Ciri yang kedua yaitu adalah volume transaksi ababil. Apa volume transaksi ababil? Nggak jelas gitu loh. Bid dan offernya bisa dilihat, ini adalah bid. Bid itu adalah harga permintaan atau harga buying.
Over atau harga penawaran atau harga sell, harga jual. Bid volume adalah jumlah dalam satuan lembar ataupun lot. Over volume adalah satuan lembar ataupun lot. Bisa dilihat di sini 100. Lihat di 314, di 410, 122, bahkan 510, 967. Lihat di sininya yang antri, yang beli dikit. Gitu. Sehingga dengan tebal seperti ini bisa dikatakan harga yang dijaga oleh bandar. Selain itu adalah lihat nggak berurutan bidnya. Harusnya yang berurutan kalau misalkan kelipatannya 2 itu adalah 308, 310, 312, 314, 316, 18, 20, 22, 24, 26, 28 dan seterusnya. Ini enggak bolong, 370 langsung ke 378. 372, 374, 376-nya mana? Terus ke sininya. Nah, ini adalah yang namanya saham gorengan. Karena kenapa? Karena sepi. Karena sepi, retail belum tertarik gitu loh. Ini adalah salah satu ciri kenapa retail belum tertarik adalah kita lihat bid overnya sepi. Artinya itu lagi sepi, gak ditoleh sama retail atau bisa juga belum ditoleh sama bandar gitu. Saat bidnya rapi dan volumenya tebel-tebel, itu baru saatnya bandar untuk menaikkan harga. Itu salah satu strateginya ya. Yang ketiga, volatilitas harga tidak beraturan. Bisa dilihat di chart, itu artinya bisa mengalami kenaikan yang signifikan, bisa juga mengalami penurunan yang signifikan dalam satu hari. Di mana yang dibatasin kalau kenaikan signifikan dalam satu hari adalah plus 25%, sedangkan kalau penurunan maksimal itu minus 7%. Itu biasanya yang bisa menyentuh plus 25% atau yang disebut auto reject atas adalah saham-saham gorengan. Begitu juga yang biasanya menyentuh ARB atau auto reject bawah di minus 7%. Itu yang disebut juga sebagai saham gorengan. Sekali lagi. Terus yang terakhir yaitu adalah fundamental yang enggak jelas. Gaje dah bisa dibilang. Karena kenapa? Lah ini perusahaan minus, ini perusahaannya nggak jelas bisnisnya, produknya apa, bahkan pabriknya di mana, tiba-tiba kita beli ujug-ujug. Nggak tahu alasannya, pengen beli aja karena berita gitu misalkan. Nah itu yang berbahaya, fundamentalnya nggak jelas, produknya nggak jelas, lini bisnisnya nggak jelas, apa yang dijual oleh perusahaan tersebut gitu loh. Inilah yang mengakibatkan kenaikan juga karena apa? Nggak jelas juga. Jadi semuanya serba nggak jelas. Itulah yang disebut sebagai monkey business. Pernah nggak sih lu monyet, lu ngeliat monkey atau monyet, itu loncat itu beraturan. Dari pohon A harus ke pohon B ya, jangan ke pohon C dulu. Kan kagak, sekendak jidat dia mau kemana? Mau tiba-tiba turun ke bawah? Atau tiba-tiba dia mau di situ aja? Kan nggak ada yang tahu. Itu adalah keinginan si bandar. Monkey bisnisnya di situ. Jadi be smart dalam memiliki saham gorengan. Inilah ciri-ciri dari saham gorengan. Semoga bermanfaat dan kita nggak terjebak lagi terhadap saham gorengan. Ataupun yang tertarik, ya monggo-monggo aja. Tapi strateginya harus yang tepat dan jeli. Oke? Thank you very much, thank you for attention. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe tentunya. Dan gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.